Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan manajemen proyek IoT monitoring suhu dan kelembapan kandang untuk ternak ayam broiler dengan slogan kendali iklim kandang panen untuk maksimal. Perkenalkan, saya Aziza Nur Istiqomah. Saya adalah seorang mahasiswa program studi teknologi informasi di Universitas Brawijaya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan pada semester 4. Saya memiliki moto hidup, jangan hanya hidup tetapi hiduplah dengan tujuan. Masalah yang melatar belakangi pengambilan topik proyek ini adalah karena industri peternakan ayam broiler merupakan salah satu sektor penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Namun, proses pemeliharaan ayam broiler sangat bergantung pada kondisi lingkungan kandang, terutama suhu dan kelembapannya. Terdapat beberapa poin-poin utama. Yang pertama adalah ayam broiler sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembapan. Karena ayam broiler memiliki metabolisme yang tinggi dan sistem pernafasan yang rentan, sehingga sangat mudah terpengaruh oleh kondisi lingkungan, terutama suhu dan kelembapannya. Poin kedua adalah ketidaksesuaian kondisi lingkungan dapat menyebabkan stres, penyakit, dan kematian pada ayam. Jika suhu terlalu panas atau terlalu lembab, ayam bisa mengalami stres panas, pertumbuhan terhambat, atau terkena penyakit seperti CRD, yakni Chronic Respiratory Disease. Poin yang ketiga adalah pemantauan suhu dan kelembapan kandang masih banyak dilakukan secara manual. Banyak peternakan skala kecil hingga menengah, kondisi lingkungan kandang masih dicek dengan alat sederhana tanpa otomasi atau dilakukan secara berkala, bukan terus-menerus. Topik keempat, yakni cara manual kurang efisien, tidak real-time, dan berpotensi menimbulkan kesalahan manusia. Karena dilakukan secara berkala, data yang diperoleh tidak terlalu mencerminkan kondisi aktual. Selain itu, faktor kelelahan atau kelalaian peternak bisa menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Poin yang terakhir adalah peternak sulit mengambil tindakan cepat saat terjadi perubahan lingkungan mendadak. Misalnya, saat suhu kelembapan naik drastis di siang hari, tanpa pemantauan real-time, peternak bisa terlambat merespons sehingga kondisi kandang bisa membahayakan ternak. Maka, solusi rancangan yang saya buat untuk mengatasi masalah pemantauan suhu dan kelembapan kandang secara manual dapat dirancang sistem monitoring berbasis IoT dengan menggunakan pemantauan otomatis dan real-time menggunakan sensor DHT22 yang terhubung ke microcontroller Arduino. Rancangan di sini disimulasikan dengan menggunakan Mukwi Simulator. Saya akan menunjukkan proses running dari rancangan sensor DHT22 untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Di sini saya sudah membuat sistem program untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Di sini terdapat DHT22, yakni sensor untuk suhu dan kelembapan, dan ini adalah microcontroller ESP32. Di sensor ini kita bisa mengaturnya. Saya akan mengatur suhu di 20 derajat Celcius dan kelembapan pada 36%. Dan kita akan running. Nah, di sini terlihat kelembapannya menunjukkan 36% dan suhu 24 derajat Celcius, sama seperti setting yang telah kita set tadi. Cara kerja dari sensor ini adalah di sini terdapat sensor DHT22. Ini ditempatkan di dalam kandang ayam broiler untuk membaca suhu dan kelembapan lingkungannya. Lalu data dikirim ke microcontroller Arduino. Dan Arduino akan memproses data dan menampilkannya pada serial monitor atau LCD yang ditambahkan. Jika digunakan secara lanjutan, data bisa dikirimkan ke server IoT untuk pemantauan jarak jauh. Dengan Mukwi ini, seluruh sistem dapat diuji dan disimulasikan tanpa perangkat fisik.
Yang selanjutnya, mengapa sistem perancangan IoT ini menjadi solusi? Alasan yang pertama adalah monitoring otomatis dan real-time. Karena sistem IoT memungkinkan pemantauan suhu dan kelembapan secara langsung tanpa intervensi manual, sehingga peternak dapat mengetahui kondisi kandang kapan saja. Yang kedua adalah meningkatkan respon cepat. Ketika terjadi perubahan suhu atau kelembapan di luar batas normal, sistem bisa diprogram untuk memberikan peringatan kemungkinan tindakan cepat untuk mencegah ayam stres, bahkan kematian pada ayam. Yang ketiga adalah mengurangi kesalahan manusia. Dengan sensor otomatis, tidak perlu lagi pencatatan manual yang rentan terhadap kelalaian dan kesalahan pembacaan. Yang keempat adalah efisiensi waktu dan tenaga. Karena peternak tidak perlu terus-menerus memantau kandang ayam secara fisik, karena data dapat diakses dari perangkat digital seperti laptop atau smartphone. Yang keempat adalah data yang lebih akurat dan konsisten, karena sensor seperti DHT22 memberikan data suhu dan kelembapan secara berkala dan presisi, mendukung pengambilan keputusan secara lebih baik. Dan yang terakhir adalah dapat disimulasikan dan diuji sebelum implementasi. Dengan melalui platform seperti Wokwi, sistem dapat disimulasikan secara virtual sehingga meminimalkan kesalahan dalam pembuatan fisik dan mempercepat proses pengembangan. Lalu terdapat juga keunggulan sistem monitoring kandang. Yang pertama adalah monitoring suhu otomatis dan real time. Data, suhu, dan kelembapan dikirim dan ditampilkan secara langsung sehingga kondisi kandang bisa dipantau kapan saja tanpa harus datang ke lokasi. Yang kedua adalah akurasi data yang tinggi. Karena menggunakan sensor DHT22 ini yang memiliki tingkat akurasi lebih baik dibandingkan sensor suhu biasa, sehingga kondisi lingkungan terpantau secara tepat. Yang ketiga adalah otomatis dan minim intervensi manual. Karena sistem bekerja secara otomatis tanpa perlu pemantauan manual secara terus-menerus oleh peternak. Yang keempat adalah dapat diprogram sesuai kebutuhan. Karena Arduino sebagai microcontroller bersifat fleksibel sehingga sistem bisa dikembangkan dengan fitur tambahan seperti alarm, notifikasi, atau penyimpanan data. Yang kelima adalah biaya yang relatif terjangkau. Dibandingkan dengan sistem komersial, penggunaan Arduino dan DHT22 ini menawarkan solusi murah namun tetap efektif. Yang terakhir adalah cocok untuk peternakan skala kecil dan menengah, karena kesederhanaannya dalam penerapan dan mudah dirawat, membuat cocok untuk peternak pemula atau skala mikro. Yang selanjutnya adalah Work Breakdown Structure atau WBS untuk monitor suhu dan kelembapan kandang ayam broiler ini. Yang pertama adalah perancangan proyek, dilanjutkan dengan identifikasi kebutuhan sistem, dilanjutkan dengan studi kelayakan data teknologi, dilanjutkan dengan penyusunan proposal proyek, lalu dilanjutkan dengan penyusunan jadwal anggaran. Yang kedua, dilakukan pengadaan perangkat, lalu dilakukan pemilihan sensor yakni menggunakan DHT22, lalu dilakukan pemilihan microcontroller desain menggunakan ESP32, lalu pemilihan modul Wi-Fi atau Bluetooth, lalu pengadaan power supply. Yang ketiga adalah pengembangan sistem, dilakukan perancangan skema alat, selanjutnya melakukan pemrograman microcontroller, selanjutnya dilakukan develop back-end database, lalu dilakukan develop dashboard monitor. Yang selanjutnya, yang keempat, dilakukan pengujian implementasi. Selanjutnya dilakukan testing hardware, setelah itu dilakukan testing software, selanjutnya dilakukan integrasi sistem keseluruhan,
lalu dilakukan pemasangan di kandang ayam. Lalu yang kelima, melakukan pemeliharaan dan evaluasi, dilakukan monitor performa sistem, selanjutnya pemeliharaan sensor dan perangkat, selanjutnya adalah evaluasi dan monitoring, dan yang terakhir adalah dokumentasi dan laporan hasil akhir. Selanjutnya, di sini ada rincian biaya. Kita membutuhkan Arduino Uno. Yang kedua adalah sensor DHT22. Yang ketiga adalah breadboard dan kabel jumper. Yang keempat adalah LCD 16x2. Dan yang kelima adalah power supply dengan total rincian biaya sebesar Rp215.000. Terdapat juga software yang kita butuhkan adalah Arduino IDE. Yang kedua adalah Walkwie Simulator dan juga spreadsheet untuk data log. Selanjutnya, untuk personal estimasi waktu, ada membutuhkan pengerjaan perancangan sistem. Yang kedua adalah pengembangan dan simulasi dan juga dokumen presentasi dengan rincian total biaya sebesar Rp200.000. Dan terdapat juga tambahan biaya lainnya. Kita membutuhkan akses internet dan listrik dan juga cetak laporan dan presentasi dengan total biaya Rp50.000. Maka total perkiraan biaya proyek adalah sebesar Rp465.000. Selanjutnya adalah pemetaan resiko proyek. Ada beberapa resiko potensial seperti sensor tidak terbaca di Arduino yang kemungkinan disebabkan oleh koneksi kabel yang salah atau rusak sehingga berdampak pada data tidak terbaca, dan selanjutnya dapat ditanggulangi dengan pemeriksaan ulang kabel sensor atau diganti jika perlu. Yang selanjutnya ada risiko potensial kesalahan dalam pemrograman Arduino yang mungkin disebabkan oleh bug dalam kode atau logika yang tidak tepat, yang mana dapat berdampak pada data yang error atau sistem tidak berjalan dengan baik, tetapi dapat ditanggulangi dengan melakukan uji coba bertahap dan debugging secara rutin. Lalu risiko yang ketiga adalah kesulitan mengakses Walkwie atau koneksi internet, yang mungkin penyebabnya adalah jaring internet yang lambat atau down, yang mana ini dapat berdampak dalam simulasi yang terganggu, tetapi dapat ditanggulangi dengan disiapkan backup koneksi atau simpan proyek lokal. Risiko yang keempat adalah suhu dan kelembapan tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin penyebabnya adalah kalibrasi sensor yang tidak akurat, sehingga berdampak pada data yang tidak valid, tetapi bisa ditanggulangi dengan uji sensor dengan alat ukur manual, sehingga sebagai pembanding. Risiko yang kelima terdapat keterbatasan waktu pekerjaan, yang kemungkinan penyebabnya adalah banyaknya tugas lain atau kurang manajemen waktu, yang akan berdampak pada proyek tidak selesai tepat waktu, tetapi dapat ditanggulangi dengan susunan timeline realistis dan pembagian tugas tim. Lalu, risiko yang terakhir adalah kehilangan data simulasi atau kode, yang kemungkinan penyebabnya adalah belum menyimpan versi terbaik, yang mana akan berdampak pada kehilangan progres, tetapi hal ini bisa ditanggulangi dengan menggunakan cloud storage. Lalu selanjutnya adalah strategi pengelolaan perubahan atau change management. Langkah yang pertama bisa dilakukan identifikasi perubahan, yakni dengan mencatat usulan dan kebutuhan perubahan baik secara teknis maupun non-teknis. Langkah yang kedua adalah dilakukannya analisis dampak, yakni dengan menilai dampak perubahan terhadap waktu, biaya, dan kualitas sistem. Yang ketiga adalah penyesuaian rencana, yakni dengan menyesuaikan timeline, pembagian tugas, atau sumber daya kebutuhan perubahan.
Langkah yang keempat adalah dilakukan implementasi perubahan, yakni dengan penerapan perubahan secara bertahap dan terkontrol pada simulasi atau software. Lalu langkah yang selanjutnya adalah pengujian dan validasi ulang, yakni dengan melakukan pengujian kembali di Workbee untuk memastikan perubahan tidak menimbulkan error. Lalu langkah yang terakhir adalah dokumentasi final, yakni dengan mencatat semua perubahan dalam laporan akhir proyek sebagai bagian dari manajemen. Lalu yang terakhir adalah perhitungan probabilitas penyelesaian proyek. Dengan metode rumus PERT, yakni estimasi waktu, sama dengan optimistic time ditambah dengan 4 kali most likely time ditambah dengan pessimistic time dibagi 6, yakni 6 ini adalah perhitungan hari. Perhitungannya yang pertama adalah perancangan sistem, yang mana probabilitasnya selama 2 hari. Yang kedua adalah perancangan wiring, yang mana probabilitasnya selama 2 hari. Ketiga adalah pemrograman Arduino yang akan dilakukan selama 3 hari. Dan yang keempat adalah simulasi dan pengujian di Workbee yang akan dilakukan selama 2 hari. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dan presentasi yang probabilitasnya akan dilakukan selama 2 hari. Maka total estimasi penyelesaian proyeknya adalah sekitar 11-12 hari. Metode PERT ini mempertimbangkan risiko keterlambatan atau hambatan yang tak terduga. Proyek akan diselesaikan dengan tepat waktu jika manajemen tepat waktu dan pembagian tugasnya efektif. Sekian dari penjelasan saya mengenai manajemen proyek IoT ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.